Jadi saya ini merasa ada apa, dan ketika itu saya memang jadi ketua pondok. Ya saya kira mau ditanya soal peraturan pondok dan seterusnya itu. Ternyata bukan itu semua yang disampaikan kepada saya, malah menanyakan tentang pernikahan. Kemudian tadi kan Abah sedikit menyinggung bahwasanya Kiai Haji Abdul Rifah itu selain guru Abah, itu juga sekaligus mertua Abah sendiri. Kemudian mungkin bisa diceritakan kepada kami dan kepada para penonton channel Karanggawang ini, bagaimana awal mula kemudian Abah menikah dengan Umi dan membina keluarga sampai sekarang. Ya, ini ceritanya begini. Ketika saya akan meninggalkan madrasah Matolil Falah, akan selesai belajar di Matola itu saya belum boyong, masih di pondok, tapi sudah di akhir-akhir waktu. Saya ini dipanggil oleh guru saya, Bapak Kiai Haji Abdul Rifah, itu di kamar khusus. Jadi saya ini merasa ada apa, dan ketika itu saya memang jadi ketua pondok. Ya saya kira mau ditanya soal peraturan pondok dan seterusnya itu. Ternyata bukan itu semua yang disampaikan kepada saya, malah menanyakan tentang pernikahan. Saya kaget karena baru saja tamat aliyah, itu baru umur berapa itu kok sudah ditanya pernikahan. Walaupun memang ketika di pondok itu memang ada orang tua yang biasa Pak Bon lah istilahnya, yang resik-resik pondok itu pernah ke kamar saya itu menawarkan saudaranya untuk saya mau untuk menikahi gitu. Terus saya tolak itu, memang saya enggak, jelas saya tolak karena enggak ada ikatan apa-apa dengan saya enggak berani, saya menolak. Terus ini dari guru saya gitu. Terus akhirnya saya enggak berani menjawab. Awalnya itu pokoknya mau dinikahkan gitu, tidak jelas itu dengan siapa. Saya matur, kula mboten saged mutusi niki, ndak bisa memutuskan saya. Ini semuanya orang tua. Terus dibujuk terus, itu orang lain, bukan orang lain itu. Terus akhirnya berfokus itu anak saya sendiri, itulah yang masih kecil itu gitu. Nah, terus akhirnya saya juga sama jawabnya, ya itu terserah Abah, jadi kula nyuwun saya mboten saged mutusi dengan jawaban yang saya merasa takut dan sampai kemeringat begitu. Ya itu malam itu kemeringat kabeh itu rasanya itu. Terus akhirnya saya disuruh pulang membawa surat apa itu kiai itu surat, terus disuruh nyampaikan ke Abah membaca surat itu selesai. Terus Abah jawabnya ngene, wes pokoknya nderekke ngono wae gitu. Istilahnya nderekke. Ya asal kowe gelem ning kene, itu syarat patok bangkrongnya itu. Jadi syarat yang tidak bisa dirubah itu harus semua anak-anak harus berdomisili istiqomah manggon di Karanggawang, tidak boleh keluar. Artinya jawaban lisan itu suruh menyampaikan. Akhirnya saya pulang sana, saya sampaikan. Wes setelah diterima itu Mbah Abdullah Rifah itu merasa lega. Wes iki rasa ngomong wong liya sampai engko wektune nikah gitu. Jadi saya tidak boleh
bicara dengan siapapun. Ya, gitu. Dan memang saya tidak berani bicara. Ya sudah untuk apa pribadi aja. Ketika itu Umi kelas 1 MTS. Saya tamat aliyah. Terus sampai ya saya kemana-mana itu. Terus Umi sampai selesai itu berarti 6 tahun ya. 6 tahun terus tambah lagi sekitar 9 tahun. 9 tahun itu jadi diam-diam itu tidak boleh bicara, saya juga tidak boleh bicara, sini juga tidak boleh bicara, sana juga sama. Jadi orang-orang ketika itu ya masih banyak kalau pengen dengan saya, kepingin ngambil menantu bapaknya, ada orang yang bicara. Terus yang sana juga sama. Ya pokoknya belum ada gitu jawabannya, tapi tidak boleh mengikat dengan yang lain gitu. Ketika itu pun saya pernah di Surabaya Poning 3 ya, di Ngampel itu. Saya padahal ketika itu puasa, terus ketemu orang di sekitar Ngampel itu diamperkan, saya dikasih bukonan gitu. Loh akhirnya kok ketelanjur ingin mengambil menantu saya. Loh kok iso yakinnya itu loh. Sehingga saya takut, terus saya setelah sholat isya saya keluar. Tidak berani saya kembali lagi ke situ. Bahaya ini kalau diteruskan. Ini karena ada ikatan itu, jadi tidak berani. Nah, itu. Jadi intinya saya ke kajian itu niatnya cari ilmu, tapi ketika pulang saya dikasih apa ini selain ilmu lah ya, kasih anaknya, dan itulah bekal saya khidmah ke salah satu kiai saya itu. Saya khidmah itu niatnya memang. Saya khidmah, saya mengikuti apa kehendaknya, karena saya ketika itu belum ada rasa senang atau rasa apa, ya belum, ini kan masih kecil dan ya belum ada apa-apalah. Itu saya niat khidmah gitu. Jadi ketika saya menikah putrinya, saya niati yaitu istri saya juga khidmah dengan guru saya. Kalau istri saya ini saya belikan apa-apa ya saya niatnya khidmah kepada guru saya membangun rumah ya saya khidmah kepada guru saya. Ketika saya haji, ketika saya umroh ya seperti itulah. Jadi khidmah saya ini khidmah sampai ila akhir hayati. Ketika anak saya keluar, itu pun anak itu cucunya guru saya. Jadi ya saya saya niat rumat anakku ya rumat cucu dari guru saya dan seterusnya itu. Jadi saya niati itu terus. Jadi khidmah ke guru saya insya Allah ya orang kok paling apik, tapi insya Allah lamalah istiqomah gitu. Itu pun anak saya nanti punya anak, nah itu juga cicitnya guru saya, nah seperti itu dan seterusnya. Gitu. Jadi saya mengharap apa yang saya kerjakan ini, yang saya lakukan ini adalah ada kelebihan pahala dari Allah lah, untuk menambahi keberkahan hidup lah itu. Tadi kan diceritakan Abah bahwa jarak antara setelah di tembung kalian Pak Yai ini kan masih ada jarak beberapa tahun. Nah ini apakah ada dalam diri Abah itu menjadi motivasi untuk lebih semangat belajar ketika ingin dijadikan menantu Kiai? Oh, kalau itunya ya pasti ada. Dan saya ketika itu kan sempat ingin minta izin, ingin belajar di luar. Ketika itu di Makkah itu kan ada teman-teman yang ke sana gitu. Tapi dari kedua orang tua saya ini, dari Abah sendiri ya enggak boleh, dari sana juga enggak boleh. Malah begini, wes kowe ngaji
mondok karo kiai-kiai Jawa iki wis iso ngentekke ngelmune kowe juaduk kesane. Saya digitukan. Saya digitukan jiaduk itu. Sehingga ketika saya nikah itu kan ketika itu belum ada nikah kok dikawal foreigner itu kan belum ada itu ketika itu. Karena Idul Adha itu kan orangnya yang on time itu kalau jadi kalau sampai sini harus jam 10 atau jam 9 gitu ketika itu. Wah ini tidak ada jalan ini kecuali harus foreigner ya pakai foreigner. Jadi mobilnya banyak sekali ketika itu terus pakai foreigner. Nah, ketika itu digasak oleh Kiai Bareng itu yang pernah mbahnya itu. Betul. Itu panggil Mbah Dullah itu mau anten kaya jenderal dikawal foreigner. Jawabnya Bapak itu ya jawab dijawab. Nggih Mbah jenderal santri ya. Gitu jawabnya seperti itu. Saya ingat itu masih jenderal santri. Dan ketika saya nikah itu yang memberi tausiah kan guru saya juga Romo Kiai Haji Muhammad Ahmad Saad Mahfud Aceh itu. Ketika itu direktur PIM dan juga di Rais PBNU. Ketika memberi tausiah itu tidak panjang, hanya sekitar 5 menitan lah di sana itu. Yang menikahkan itu Mbah Abdullah Salam itu, yang tausiah itu Kiai Sahal Mahfud itu. Mbah Sahal itu dalam sambutan akhirnya itu saya dengar wis engko nak kurang tak tausiah iki nak kurang engko gen ning nggonku ngaten. Oh, sowan nggonku ngaten. Ketika itu ya ketika saya sowan dan diantar oleh Moro Sepuh Mbah Dullah itu nagih istilahnya. Bukan melehke tapi nagih. Nagih, Mbah niki badhe nagih tausiah panjenengan sing kurang nika. Oh ngono, ya wis ngene ae. Wong sing nganten lanang ya iso maca kitab, ngancen wedok ya iso maca kitab. Wis kowe ngaji ya, bar ngaji engko amalno. Nah, iku tausiahku. Ini tausiah yang muabad ini, yang selamanya ya. Jadi itulah tausiahnya. Berarti tausiah dengan ngangge kalam qasir ya. Tapi intinya artinya panjang sekali itu. Jadi selama saya baca kitab, istri saya baca kitab, itulah tausiahnya. Jadi tausiah yang dipakai untuk selamanya itu kenang-kenangan itu ketika itu. Kemudian tadi kan ada juga ngendika bahwasanya setelah ke pondok antar pondok kemudian pulang lagi sama Mbah Yai itu pokoknya harus di Karanggawang, harus mengelola pesantren sendiri. Itu bagaimana awal mula Abah mengelola pesantren Fathul Huda ini mulai dari sebelum Mbah Yai sedo sampai kemudian setelah Abah ditinggal oleh Mbah Yai sampai sekarang, itu bagaimana awal mula ceritanya? Ya begini, ini pondok ya, pondok madrasah sudah ada. Terus pondok itu ketika Abah akhir-akhir ini kan sering gerah gitu karena sepuh itu saya akhirnya menghandle pondok ini. Saya masih belajar di luar itu kula matur Abah jenengan pun boten kiat langsung mengajar lari-lari. Eten mohon Mbah sing senior pondok niku sebelum mengajar ke santri yang lain, karena yang senior itu memang saya rekrut untuk mengajar adik-adiknya. Sebelum kitab-kitab itu diajarkan, dan kitabnya itu sudah saya tunjuk, tidak boleh pakai kitab yang lain, tidak boleh harus kitab-kitab salaf seperti taklim, seperti takrib dan seterusnya itu ada
puluhan anak itu sebelum dia mengajar ke adik kelas harus di taskheh, harus disoroke sama abah, karena saya masih di luar itu. Kalau saya pulang, ya saya yang ngadepi itu. Gitu. Kemarin ya masih ada alumni yang masih ingat ketika biasanya dengan abah dengan saya itu, kalau abah mungkin langsung dibetulkan, kalau saya kan tidak mau, dia mikir sean begitu, agar kecapi tok, dia itu ingatnya seperti itu, itu masih ingat dia. Nah, itu. Terus akhirnya berkembang karena semua pelajaran bisa disampaikan. Nah, akhirnya terus saya pulang, saya sendiri yang handle soal sorogan itu. Dulu sorogan hanya beberapa, karena yang sudah siap sorogan dengan saya itu yang memang sudah senior. Nah, itu akhirnya berkembang sampai sekarang. Kemudian berbicara tentang napa niku wau keilmuan, mungkin bisa diceritakan Abah mengenai tentang sanad keilmuan Abah maupun Mbah Yai mungkin. Ya, kalau sanad ilmunya saya kira hampir semua ketemu ya. Ketemu di pusat satu. Nah, itu. Jadi saya dari Abah juga dapat sanad beberapa kitab yang dari Syekh Yasin Al-Fadani itu. Terus ya, Mbah Sahal juga sama dapat. Terus dari Mbah Dullah sanadnya juga sama, Batullah itu dari Mbah Muhammadun, dan atasnya lagi juga sama. Kalau atasnya sama itu semuanya, dari ke bawahnya itu yang beda-beda. Kalau Mbah Abdul Fadl itu Mbah Fadl langsung dari Mbah Hasyim Asy'ari, karena dapat sanad dari Mbah Hasyim Asy'ari, itu murid Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kalau sanad saya yang terdekat menuju ke Mbah Hasyim Asy'ari itu lewat Mbah Abdul Fadl itu. Terus dari Mbak siapa itu dari Mbah Yai Dimyati Ro'eh juga sama, dapat sanad juga. Jadi sanadnya tapi mengurutnya seperti yang ada yang ditulis di Nahdlatul Ulama itu, sama itu ke sana. Kemudian dalam rangka momentum Hari Santri, Hari Santri itu kan dimulai dengan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Habibur Syekh Hasyim Asy'ari. Bagaimana pendapat Abah, bagaimana pandangan Abah mengenai penetapan Hari Santri berdasarkan resolusi jihad? Ya, ini menunjukkan kalau pemerintah ini sudah benar-benar mengakui dan menghargai. Memang kalau tidak ada resolusi jihad, NKRI ini dipertanyakan keberadaannya. Nah, gitu. Maka itu termasuk ujung tombak lah untuk menuju ke kemerdekaan yang kita rasakan bersama ini. Maka dengan Hari Santri kita harus syukur itu. Pemerintah mengakui yang dulu sudah lama dimarginalkan itu dunia pesantren, dunia pondok pesantren. Tapi sekarang sudah diakui, ini santri harus bangkit dan harus merawat, harus mengelola NKRI dengan baik dan dijaga, jangan sampai terpecah belah. Dan itu pun harus diusahakan santri ini benar-benar menjadi santri, benar-benar menjadi murid ulama yang dulu ulama berjasa besar untuk menyediakan istilahnya ini, memerdekakan NKRI ini. Kita tinggal mengisi dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai NKRI ini direbut oleh pihak lain lagi, karena kemerdekaan bukan hadiah ini, dengan jerih payah, susah payah, dengan jihad, jiwa raga, darah, mengucur dan seterusnya. Maka jangan sampai dianggap remeh ini. Jadi Hari Santri ini perlu ditegakkan,
perlu diperingati, yang peringatannya itu adalah menjiwai hari santri dan mensyukuri kenikmatan Allah berupa rahmat yang sangat besar sehingga kita semua bisa menikmati negara yang aman tentram ini. Tanpa negara yang aman tentram kita tidak akan kita bisa hidup tenang, berkeluarga sakinah mawaddah warahmah, tidak bisa mencari ilmu dengan tenang, tidak bisa apapun yang jadi aktivitas manusia ini kalau di negara yang tidak tentram itu pun murat marit itu akibatnya itu. Maka kita harus syukur yang banyak dengan arti syukur itu kenikmatan yang besar ini kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu tanda syukur kepada Allah, tanda mensyukuri kenikmatan besar yang diberikan kepada kita semua. Baik Abah, mungkin ini yang terakhir, masih berbicara tentang santri, jadi melihat potensi dan tuntutan zaman yang semakin dinamis. Bagaimana pandangan Abah terhadap peran santri di era serba modern? Maksudnya santri ini harus bagaimana menurut Abah? Ya, kalau pandangan saya santri sekarang ini harus santri yang siap dengan dua ilmu, ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Sesuai dengan keinginan kita, doa kita, setiap doa kita pasti kita panjatkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan ilmu dua itu harus dipegang teguh oleh para santri, karena santri sekarang ini adalah pemimpin masa depan. Jadi kalau sampai negara ini tidak dipimpin oleh orang-orang baik, maka orang-orang yang merusak itu akan jadi pemimpin. Jadi tarikh sejarah sudah membuktikan idza hakamal lusus, apabila pencuri, koruptor ini menguasai, menghukumi, menguasai, itu akhirnya sujinal umana, maka orang-orang yang amin, yang bisa dipercaya, yang bisa menjaga amanah itu akan dimarginalkan, itu pasti itu. Wa idza hakamal mufsidun sujinal muslihun, dan apabila orang-orang yang berbuat kerusakan ini menguasai, maka orang-orang yang membuat kebaikan, membuat islah, itu pasti akan dimarginalkan. Wa idza hakamal juhala, dan apabila orang-orang bodoh ini yang tidak tahu aturan ini menguasai, maka sujinal ulama, maka ulama-ulama, orang-orang yang pandai-pandai, yang tahu, yang bisa membuat negara ini baik, itu pasti akan dimarginalkan. Maka para santri, calon pemimpin, pengganti ulama itu harus siap punya dua ilmu ngurusi duniawi dan akhiratnya jelas. Itulah pesan saya untuk para santri sekarang ini. Sekarang subhanul yaum rijalul ghad. Sekarang jadi pemuda dan masa depan jadi pemimpin. Itu pesan saya. Terima kasih banyak Abah atas kesediaan Abah dalam kesempatan podcast edisi perdana ini. Semoga yang tadi disampaikan oleh Abah benar-benar bisa memberikan manfaat bagi kami semua, bisa memberikan hikmah bagi kami semua, dan kami sebagai santri bisa meneladani setiap hal yang Abah selalu berikan pada kami. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.